Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung masuk aja ya ke soal yang pertama. Di sini perintahnya adalah buat rangkaian kontrol pengendalian motor listrik forward, reverse, start, delta. Oke, berarti kita buat rangkaian kontrolnya aja ya. Berarti ambil salah satu fase dari rangkaian daya. Kemudian peralatan yang dibutuhkan itu adalah 3 buah push button. Ada push button stop, SF atau saklar forward, dan SR saklar reverse. Kemudian ada 4 buah relay, itu ada relay F atau relay forward, terus ada relay reverse, ada relay Y dan juga relay delta, kemudian 1 buah timer on delay. Ya, yang timer ini kemungkinan adalah untuk mengotomatisasikan dari start ke delta. Oke, kita langsung masuk aja ke fast start with sim ya. Seperti biasa, kita klik new terlebih dahulu. Oke, kemudian kita lari ke sini, electrical control, karena komponen kita di bagian electrical ya. Oke, kemudian kita siapin dulu power supply-nya. Oke, kemudian kita pakai grid biar lebih rapi. Nah, pertama-tama nih apa yang harus kita lakukan? Seperti biasa ya, kita kalau misalkan di panel listriknya langsung, itu kita perlu yang namanya MCB, kemudian ada Tor, kemudian baru ke komponen elektroniknya, seperti push button, relay, dan lain sebagainya. Oke, karena MCB sudah diwakilkan oleh ini ya, 24 volt ini, kemudian kita selanjutnya adalah ke Tor. Tor itu kita ambilnya di sini, switches, kemudian manually open. Nah, di sini ada pilihan, ada push button, dan juga ada detent switch. Bedanya kalau push button itu, kalau kita tekan, lampu nyala, kita lepas, lampu mati. Sedangkan kalau detent switch, kita tekan, lampu nyala, kita lepas, lampu tetap nyala, gitu. Nah, karena si Tor itu dia sifatnya detent switch, kita masukin dulu di sini Tor yang NC. Oke, kita namain dulu dia Tor. Kemudian kalau NC itu dia 9596. Oke, kita sambungkan. Nah, untuk yang bagian NO-nya, ini kita pakai detent switch yang ini ya. Oke, tapi ini kita taruh di akhir aja nanti. Kita rangkai dulu, rangkai kontrolnya. 9798. Namanya Tor. Oke. Nah, setelah ini kita masukin yang namanya si push button stop di setelah Tor yang NC ini. Kenapa kita taruh di situ? Karena si push button stop ini dia sama aja kayak memutuskan aliran listrik ke rangkaian, ke seluruh rangkaian. Jadi bisa memutus arus listrik, jadi bisa mematikan baik itu yang forward maupun yang reverse. Seperti itu. Oke, kita namainnya ini SS ya, saklar untuk stop. Oke, untuk penomorannya 1, 2 udah benar ya. Kalau di push button itu kan ada 4 pengait kontrol ya. Ada yang NO dan juga NC. Nah, ini kalau yang NC itu dia nomor 1, 2. Kalau yang NO itu dia 3, 4. Nah, setelah ada push button SS, karena dia sebagai pemutus ya, jadi dia taruh di awal. Selanjutnya kita baru buat untuk menyalakan si motor forward terlebih dahulu, motor maju. Berarti kalau kita mau nyalain motor nih, kita harus siapin apa dulu? Push button dulu kan? Push button buat nyalain si motornya. Oke, berarti kalau buat nyalain motor, pakai yang ini, pakai yang NO. Oke, kita namain ini SF ya, sesuai tadi perintahnya, saklar forward. Nah, setelah ini, kalau misalkan kita pikir-pikir, yang namanya ada saklar, berarti kita mau nyalain sebuah motor kan ya. Berarti ada saklar, berarti harus ada output. Nah, kalau misalkan kita taruh outputnya terlebih dahulu, di sini kita analogikan ke sebuah indikator LED ya. Karena kan kita motornya apa namanya 3 fase adanya ya. 3 fase itu di rangkaian daya. Jadi kita pakai ini dulu. Nah, kalau kita langsung nyalain motor, teman-teman, si rangkaian forward ini, apa namanya si saklar forward ini, nanti dia hanya fokus untuk menyalakan motor saja. Dia tidak fokus untuk mengaktifkan start kemudian delta secara otomatis. Nah, oleh karena itu dibutuhkanlah relay supaya nanti relay itu dengan bantuan anak-anak kontaknya dia bisa mengaktifkan start maupun delta.
Oke, jadi nanti ini kita hapus dulu. Kita butuh yang namanya relay terlebih dahulu. Oke, relay atau kontaktor ya. Sambungkan, ini kita namainnya dia tadi apa, RF ya. Relay untuk forward. Nah, kemudian kalau ada relay, kita buat anak kontaknya sebagai self holding. Oke, untuk apa sih self holding ini? Ntar kita jelasin sambil kita running. Jadi kita pasang dulu. Nah, tinggal diklik 2 kali. Kita labelinnya harus sama ya sama si relaynya, sama induknya supaya dia apa namanya? Tahu nih ini tuh dipanggil sama siapa nih si anak kontak ini gitu. Kemudian ini si lampunya. Kita langsung sambungin aja. Nah, kemudian nanti ini ke netral ya. Berarti kalau netral kita pilih yang grounding ini atau enggak. Kita masukin. Nah, sekarang kita coba dulu yang ini ya. Untuk si rangkaian motor forwardnya. Kita running coba. Kita jalanin. Nah, ini udah aktif ya nyala. Nah, sekarang kita tahu nih fungsinya si anak kontak ini sebagai self holding kan. Untuk apa? Jadi ketika ini kita tekan berkali-kali, dia akan tetap aktif di sini. Karena arus ngalir ke sini, ke si anak kontak si RF. Seperti itu. Jadi itulah fungsinya self holding. Kan tadi ya kalau push button itu kalau kita tekan dia nyala, kita lepas mati. Nah, tapi ini kalau kita tekan nyala, kita lepas dia nggak mati. Karena ini tadi ada si self holding. Oke, kita lanjut. Nah, kalau kita udah buat rangkaian kontrol untuk set si motor forward, kita mau motor yang forwardnya ini dia mulainya start dulu kemudian delta nih secara otomatis. Nah, berarti kan kita butuh yang namanya apa? Butuh yang namanya rangkaian untuk start deltanya secara otomatis. Berarti kita butuh anak kontaknya lagi nih. Anak kontaknya si RF lagi. Buat nanti nyalain si rangkaian rangkaian si start deltanya itu secara otomatis. Oke, anggaplah di sini ya. Nah, ini kita panggil dulu namanya RF labelnya. Kemudian kan 13 watt bisa dipakai ya. Berarti kita pakai yang 5354. Oke. Nah, di bawahnya kita kasih timer dulu supaya nanti dia ngeaktifin timer. Timernya yang ini ya. Yang ini adalah timer on delay nih. Jadi dia akan aktif menghitung terlebih dahulu baru dia mengaktifkan anak kontaknya. Oke. Ini kita labelin jangan lupa namanya timer aja. Untuk waktunya juga 5 detik aja. Nah, kemudian ini nanti larinya ke netral ya. Oh ya, untuk penomoran timer itu sebagai input outputnya dia itu ini 7, kemudian ke netralnya itu 2. Nah, kalau kita sudah punya timer nih, berarti kita butuh lagi yang namanya anak kontak. Anak kontak si timer untuk mengaktifkan relay start, kemudian otomatis ke relay si delta. Berarti kita panggil nih anak kontak si timer. Yang pertama itu adalah si NC dulu. Kenapa NC? Karena begitu nanti arus masuk nih ke anak kontak yang RF ini, ya menyentuh timer, maka ini akan aktif nih si anak kontak timer yang NC akan aktif menyalakan si start. Nah, kemudian dia menghitung selama 5 detik, dia akan pindah ke anak kontak satu lagi untuk mengaktifkan si delta. Seperti itu. Oke. Sekarang kita kasih labelnya dia timer. Untuk penomorannya kalau misalkan dia NC itu 1 sama 4 ya, teman-teman. Oke, ini kita panggil ke sini. Nah, di bawahnya baru kita kasih si relay. Relay untuk start. Kita samain sama sebelah kiri. Oke.
Kita namain dia relay untuk Y. Oke. Nah, gimana sih biar ketahuan kalau dia ini bakal aktif? Lebih enaknya kita kasih apa namanya indikator light supaya kita tahu dia tuh nyala apa enggak nih. Kalau misalkan lampunya nyala, maka dia pasti udah aktif nih si relaynya seperti itu. Oh ya, untuk lampunya belum kita warnain ya. Ini untuk forward kita kasih hijau aja ya. Kita kasih keterangannya di sini, klik 2 kali F. Kemudian yang ini untuk start kita kasih warna biru aja. Ini kita namain yang Y. Oke. Nah, si start udah kita kasih logikanya. Sekarang baru kita ke anak kontak si timer yang NO nih. Supaya apa? Nanti ketika dia sudah menghitung 5 detik, ini akan aktif menjadi NC, kemudian akan mengaktifkan si relay delta. Nah, seperti itu. Oke, kita sambung dulu lines-nya. Kita kasih RD. Kemudian ini kita sambungkan dulu ke sini. Kita namakan juga labelnya sebagai T. Kemudian kalau dia NO itu 1 sama 3 ya, teman-teman. Oke, kemudian kita kasih indikator light-nya supaya kita tahu relay-nya itu aktif atau enggak. Oke, kurang naik ya, biar sama, biar rapi. Kita cari sampai hijau ya, karena dia nyatu nih si note-nya, biar lebih rapi. Nah, oke. Ini juga sama kayak gini lagi ya. Oke, nah ini sudah untuk rangkaian si start sama deltanya. Dan hanya untuk si motor forward dulu nih. Sekarang kita tes, apakah nanti ketika ini arus ngalir ke si SF, terus mengaktifkan anak kontak, terus mengaktifkan anak kontak yang ini, self holding, kemudian mengaktifkan si indikator light forward, kemudian juga mengaktifkan ini, RF yang 5354, kemudian mengaktifkan timer. Nah, kalau timer sudah kesentuh arus, maka timer yang ini, yang NC 14 ini, dia akan aktif dan mengaktifkan si relay Y atau relay start. Dan ini sambil menghitung selama 5 detik, dia nanti akan mengaktifkan yang ini, anak kontak yang tadinya NO menjadi NC. Sedangkan yang ini akan yang tadinya NC menjadi NO. Berarti kalau dia NO nanti akan ada arus ngalir ke sini, terus RD atau relay delta dia akan aktif seperti itu. Oke, kita coba run dulu ya. Ini kita nyalain, tuan, si startnya udah aktif langsung, terus ini menghitung selama 5 detik, nah dia akan pindah. Nah, seperti itu teman-teman. Berarti ini sudah hampir selesai nih ya untuk si forward. Oke, forward motornya, terus dia aktif dari start langsung ke delta. Nah, tapi supaya lebih aman, nih ya, di antara si anak kontak timer yang ini, NC sama yang timer NO, ini kita simpen relay Y-nya di, sorry. Ini kita buat anak kontak relay Y sama relay delta ini di sebelah sini. Di bawah timer supaya lebih aman. Karena apa? Nanti ketika si arus ngalir nih, oke, nanti si anak kontak RD kita simpan di sini. Supaya apa? Nanti supaya dia si relay Y aktif, kemudian relay Y mati, maka di sini RD akan menjadi apa namanya yang tadinya NC menjadi NO. Ya kan? Seperti itu. Jadi dia benar-benar putus alirannya. Nah, sedangkan yang ini juga sama. Di sini kita simpan anak kontak relay Y supaya nanti ketika si apa namanya si Y aktif, di sini dia akan menjadi apa namanya yang awalnya jadi
apa namanya, awalnya jadi NC akan menjadi NO. Nah, ketika ini mati, yang tadinya apa namanya, tadinya dia NO, dia balik lagi ke jadi NC. Dan ini bisa mengaktifkan RD. Seperti itu. Oke, berarti kita tambahin anak kontak untuk relay Y sama relay delta secara berseberangan. Berarti lainnya kita hapus dulu. Kita hapus, kemudian ini kita turunin semuanya. Oke. Kita pakainya NC ya. Kita sambungkan ini anak kontaknya si RD. Oke, kita pakai anak kontak 21 sama 22 ya. Kalau NC itu dia selalu belakangnya 1 sama 2. Sedangkan kalau NO dia belakangnya selalu 3 sama 4. Oke. Kemudian ini yang relay Y. RY. Nah, kalau ini kita pakai 21 juga sama, belum dipakai kan ya? Ya, belum ada ya relay si Y-nya di sini. Yang pakai 21 ini juga sama. Karena ini relay Y juga, pasti beda sama RF sama yang ini juga RF. Oke. Nah, sekarang coba kita running. Apakah dia masih bekerja atau tidak? Oke. Kita nyalain. Tuh kan, ini yang tadinya NC dia menjadi NO. Ya. Ini aktif, nah ini juga yang tadinya NC menjadi NO. Dan ini balik lagi ke NC. Seperti itu. Nah, sekarang kalau ini start deltanya udah kita aktifkan, baru kita membuat si motor yang untuk reverse. Oke, berarti mudah caranya. Tinggal kita blok dulu ini. Kita akan simpan di sebelah si forward ya, biar lebih rapih. Jadi ada nanti kalau misalkan di apa namanya di apply ke panel langsung ada si SF sama si SR, dia bersebelahan seperti itu. Oke. Sekarang kita masukin push button buat reverse-nya. Kita pakai NO aja supaya kita pencet dia aktif gitu ya. Oke. Kita namain dia SR. Kemudian sama, kita kasih relay juga ya. Ini relay untuk si reverse. Kita namain berarti RR, relay reverse. Kita sambung lainnya. Kemudian kita kasih anak kontak si RR. Oke. Kita kasih nama dia RR labelnya. Kemudian untuk kodenya RR itu belum pernah dipakai ya sama kontaktor lain. Berarti kita namain 1314. Oke. Nah, ini juga kita kasih indikator untuk apa namanya? Mengetahui apakah dia beneran reverse atau enggak, beneran aktif atau belum. Si kontaktornya ini kita kasih lines. Ini juga ke netralnya. Kemudian kita kasih warna hijau juga ya untuk reverse. Oke, kita kasih kodenya dia R atau reverse. Nah, ini sudah hampir sama dengan forward. Kemudian, satu lagi kita butuh nih. Kita butuh pemanggilan dari reverse ini untuk mengaktifkan si, apa namanya nih, rangkaian start deltanya. Soalnya apa? Ini kan puncaknya atau pemanggilannya hanya si untuk RF ya, atau relay forward. Jadi belum ada untuk relay reverse. Jadi gampang aja tinggal kita tambahin anak kontak si RR. Ya, nanti untuk mengaktifkan rangkaian start delta. Kita masukin. Oke, ini kita rangkai secara paralel aja. Oke.
Kita namain dia RR. Kemudian karena 13, 14 udah dipakai, berarti kita kasih 5354. Nah, dengan seperti ini, dia akan, kalau misalkan ada arus ngalir nih, ketika si SR ditekan, akan mengaktifkan si RR. Nah, RR akan mengaktifkan anak kontaknya. Yang awalnya jadi NO, yang awalnya tadi NO akan menjadi NC. Begitupun yang ini, yang awalnya NO akan menjadi NC. Dia akan mengalir arusnya ke sini dan mengaktifkan timer, mengaktifkan anak kontaknya juga. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita tes dulu, kita running. Oke, kita nyalain yang forward dulu ya. Cetek. Oke, dia start delta. Cuman di sini ada masalah nih. Ketika dia sedang aktif, start ke delta, di sini kalau misalkan dipencet, nah ini bisa nyala. Ini bahaya. Nggak boleh ya, yang tadinya motor forward dipaksa untuk ke reverse. Ya, nanti dia akan terjadi namanya inrush current atau arus yang mengalir lebih gitu, atau bisa juga overload, atau bisa juga dia mekanismenya tuh rusak ya, karena yang tadinya momen inersianya tuh forward, dia menahan untuk apa namanya, bukan menahan, melawan momen inersianya untuk si reverse tersebut. Nah, berarti ini gimana caranya ketika si start forward si SR ini nggak aktif nih. Oke. Kayak itu nanti dulu ya. Kita mau cek dulu sekarang yang si SR dulu nih. Apakah dia bisa mengaktifkan apa namanya nih rangkaian timernya atau tidak. Jadi kita stop dulu. Coba kita nyalain yang SR. Nah, ini bisa ya teman-teman. Dia dari start otomatis ke delta. Oke, ini juga bahaya nih ketika dia sedang reverse, si forwardnya bisa ditekan juga. Nah, berarti caranya gimana? Caranya gampang. Jadi ketika misalkan si SF nyala nih, kita harusnya ini nggak bisa nyala nih. Ini harusnya nggak bisa nyala. Ya, berarti caranya gampang, tinggal memutus arus aja yang ke anak kontak RR ini. Memutus anak kontak ke RR dan juga memutus anak kontak ke si lampunya. Gitu. Anak kontaknya yang dari mana? Yang dari sini, RF. Tinggal kita kasih anak kontak yang NC. Jadi nanti ketika dia aktif, yang tadinya NC akan menjadi NO. Jadi arusnya akan putus. Dan ini meskipun dipencet, dia nggak akan nyala. Begitupun yang di SF, kita pasang juga anak kontak si RR. Seperti itu. Oke. Berarti ini tinggal kita hapus. Ini juga sama. Oke, kita masukin nih anak kontak yang NC. Biar nanti pas aktif dia akan menjadi NO. Oke. Ini juga sama. Oke, kemudian ini kita kasih namanya RF. Ini juga sama labelnya RF. Untuk penomorannya RF dia NC, berarti 2122. Udah dipakai belum? RF 2122, belum ada ya? Oke, berarti kita masukin 21 sama 22. Ini juga sama. Oke, nah ini juga sama, kita masukin anak kontaknya si RD. RR. Ya, atau relay reverse. Jadi kalau kita lagi nyalain si SF, nanti meskipun ini dipencet, tidak ada arus yang mengalir. Si forward dipencet, tidak ada arus yang mengalir karena si reverse sedang berjalan. Kita kasih RR. Ini juga sama. Kita kasih lainnya. Kalian kasih ke label RR. Untuk penomorannya RR juga sama ya, pakai 2122. Oke. Ini juga sama. Oke. Nah, kalau udah seperti ini, sudah hampir selesai nih. Sekarang kita lengkapin yang bagian overloadnya ya. Khawatir ketika motor mengalami masalah, overload atau apapun itu,
nanti si tornya akan bekerja secara otomatis. Oke. Kita hubungkan dulu, kita kasih indikator lat ya, biar ketahuan nih dia tuh sedang aktif. Oke. Oke, kita kasih lampunya warna merah aja ya sebagai tanda bahaya. Ini kita kasih OVL aja, overload misalnya. Kita geser dikit biar nggak terlalu nempel. Oke. Oh ya, ini kita untuk delta belum di ini nih. Warnanya kita kasih warna ungu aja ya. Tadi kan Y kita kasih biru ya. Untuk delta kita kasih ungu. Kemudian ini kita kasih nama DL. Delta. Oke. Nah, sekarang kita coba aktifin. Ini kita nyalain forward, cetek. Nah, dia otomatis start. Kemudian si SR kalau kita pencet nggak bisa, nah ya. Dia nggak akan ada arus yang mengalir. Karena tadi ini diputus kontaknya sama anak kontak si RF. Nah, kemudian kalau misalkan nanti ada overload atau apa, misalkan tor aktif nih, yang tadinya NO akan menjadi NC, yang awalnya, yang tadinya NC menjadi NO, yang awalnya NO akan menjadi NC. Coba ya kita lepas. Tuh, dia akan mengaktifkan lampu merah atau tanda bahaya, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kalau yang SR nih, kita nyalain, ini juga sama, nggak bisa dipencet. Nggak bisa dipencet, apa nggak bisa dialiri arus. Ya. Dia diputus sama anak kontak si RR. Gitu, oke. Nah, sekarang ada satu lagi yang belum. Kan ini si star udah nyala ya, udah bisa nyala, si delta juga udah bisa nyala. Nah, ada lagi fungsi supaya dia lebih aman ketika dia delta, ya, khawatir timer rusak atau gimana pun itu, arus harus tetap mengalir. Oke, arus harus tetap mengalir, berarti bisa kita tambahin si RD. RD kita kasih anak kontak ditaruh di atas sini, supaya ada arus yang mengalir ke RD atau ke delta. Karena delta kan yang akan aktif buat selamanya ya, bukan buat selamanya apa ya, dalam jangka panjang lah ya. Sedangkan star kan hanya sebagai penyala motor aja ya untuk mengurangi arus berlebih gitu. Jadi delta supaya dia tetap nyala, khawatir ada kendala apapun itu, dia harus dikasih anak kontak lagi gitu. Sebenarnya sunah sih ini, nggak dikasih juga nggak apa-apa karena kan di sini R udah tetap aktif kan ya, tetap ngasih arus gitu karena dia sebagai reverse maupun yang forward gitu. Tapi nggak apa-apa, kita sebagai pengaman aja. Oke, kita tambahin anak kontak di sini. Berarti kita tambahin anak kontaknya yang NO. Supaya apa? Ini aktif, dia akan menjadi NC. Oke. Kita namain labelnya RD. Untuk penomorannya RD itu karena dia NO ya, belum ada yang pakai juga kan ya RD. Cuma di sini kita pakai 1314 ya kalau dia NO, belakangnya pasti selalu 3 dan 4. Oke, teman-teman. Ini udah hampir selesai. Bahkan sudah selesai ya. Kita cek lagi ulang-ulang. Ini line 1, line 2, line 3, line 4, line 5, line 6. Oke. Ini line 7 untuk si indikator lampu. Ini line 8, 9, sama line 10. Oke, jadi semuanya totalnya ada 10 line. Kita coba. Ini forward, stack. Oke, aktif. Ini nggak bisa diaktifkan. Oke, nanti otomatis ke delta. Nah, seperti itu. Jadi kalau mau pindah ke reverse, itu harus di stop dulu. Pakai si push button ini. Nah, gitu. Sekarang kalau kita nyalain SR, set, bisa juga ya. Ini udah bisa start, nanti otomatis ke delta. Dan ini nggak bisa aktif. Seperti itu teman-teman. Oke. Oke, mungkin cukup sekian videonya. Kalau misalkan ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan. Terus, apalagi namanya, mohon maaf kalau misalkan ada penyampaian salah kata ataupun yang tidak sesuai, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon diperbaiki dan boleh kasih sarannya. Oke, terima kasih. Jangan lupa like and subscribe. Oke, kalau gitu saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sorry, belum di save ya. Kita
file, terus save as. Kita ke sini, tartlernya Kiki, terus ke joki tugas ya. Ini kita buat namanya itu rangkaian forward, reverse, start delta ya. Oke deh, kalau gitu selesai. Terima kasih.